Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Ayu Pratiwi dari kelas Sosiologi C semester 5. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester pada mata kuliah Sosiologi Hukum. Peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum dan perubahan sosial. Perubahan hukum dalam perspektif sosiologi ada dua konsep. Yang pertama, perubahan hukum yang bersifat ratifikasi. Dalam hal ini, sebenarnya masyarakat sudah terlebih dahulu berubah dan sudah mempraktekkan perubahan yang dimaksud tersebut. Kemudian setelah itu, hukum menyertainya serta menyesuaikan dengan perubahan hukum. Jadi, yang berubah terlebih dahulu adalah masyarakatnya, kemudian hukum yang meratifikasi perubahan-perubahan tersebut dengan sejumlah peraturan perundang-undangan. Hal ini sering terjadi di negara kita, bagaimana kekuatan-kekuatan sosial ini memang berpengaruh terhadap arah perubahan hukum tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Emil Durkheim, bahwa perubahan hukum itu memang menyesuaikan dengan terjadinya solidaritas yang terjadi di dunia sosial, baik solidaritas yang bersifat mekanis, jadi pada masyarakat homogen atau sederhana yang selalu mengandalkan perasaannya, maupun pada masyarakat solidaritas organik, jadi pada masyarakat heterogen atau beragam yang bersifat rasional. Kemudian yang kedua adalah perubahan yang bersifat proaktif, di mana proaktif ini hukumnya lebih aktif, lebih menginginkan adanya ide-ide dan pembaharuan, serta ada ide-ide yang berlaku di masa yang akan datang untuk melakukan rekayasa sosial seperti pendapatnya Roscoe Pound, di mana hukum itu lebih dulu dibentuk untuk dikonsepsikan bagaimana masyarakat itu direkayasa supaya dapat lebih dikembangkan dan maju sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti misalnya, tentang pengesahan dan pemberlakuan Omnibus Law, di mana pemerintah dalam hal ini DPR dan eksekutif menginginkan adanya perubahan yang signifikan. Jadi ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dianggap ketinggalan zaman dan dianggap tumpang tindih dan sangat menghambat investasi untuk lain-lainnya. Kemudian direvisi, diamandemen, dan ada yang dicabut dalam sebuah peraturan perundang-undangan dengan metode Omnibus Law. Terdapat keinginan besar yang diharapkan oleh pemerintah pada saat ini agar terjadi perubahan-perubahan yang signifikan di masa yang akan datang dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja sebagai salah satu kluster daripada Omnibus Law tersebut. Pemberlakuan Omnibus Law ini menuai pro dan kontra daripada masyarakat. Teori sosiologi hukum dalam hal ini yaitu teori sociological jurisprudence yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa negara kita adalah negara hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, konsekuensi dari negara hukum ini adalah masyarakat harus taat dan patuh terhadap aturan negara. Dan konsekuensi lanjutan adalah bahwa hukum harus kaku dan tertulis, yang artinya Indonesia juga dalam hal ini menganut positivisme hukum, yaitu aturan-aturan yang jelas. Teori jurisprudence ini berkaitan dengan bagaimana hukum pada praktiknya, bukan bagaimana hukum itu tertulis. Memang betul hukum itu tertulis, tapi bagaimana mempraktikkan hukum itu dan ini yang menjadi titik berat dari Roscoe Pound dalam teori jurisprudence tersebut. Hukum yang tadinya tertulis dalam atau law in book menjadi law in action atau hukum yang dilaksanakan. Maka dari itu, ia mengungkapkan bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dilaksanakan, bukan hukum yang tertulis dengan rigid dalam undang-undang saja. Kemudian hukum yang dijalankan ini akan dilaksanakan oleh penyelenggara hukum, baik DPR RI, Komisi Yudisial, MK, dan lain sebagainya. Fungsi dari aparat hukum inilah yang lebih ditekankan penting oleh Roscoe Pound, bukan aturan itu sendiri, di mana para penyelenggara ini sebagai mekanis ilmiah dan mekanis hukum yang memang bisa memberikan keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum. Contoh teori sociological jurisprudence ini yang paling dekat dengan kita, misalnya saat Indonesia kini menghadapi
pandemi coronavirus sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 yang seharusnya dipakai oleh Indonesia ketika menghadapi pandemi, di mana undang-undang ini berisi pemerintah harus menjamin kehidupan ekonomi dimulai dari manusianya, keluarganya, bahkan hewan ternaknya itu harus dijamin oleh negara. Namun, nyatanya ketika pandemi seperti ini, di mana kondisi perekonomian ini sulit dan kita juga tahu bahwa fundamental ekonomi Indonesia ini tidak terlalu maju dan tidak terlalu baik. Hal ini akan menjadi kekacauan yang lain. Maka dari itu, undang-undang yang sudah tertulis dan termaktub dan serta disetujui oleh Presiden Jokowi tersebut dialihkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang kita kenal sebagai PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kemudian selanjutnya ada hubungan perubahan sosial dan hukum. Yang pertama, hukum merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial. Namun hukum selalu tertinggal dibanding objek yang diaturnya. Tertinggalnya hukum oleh perkembangan masyarakat ini disebut dengan sosialek atau ketertinggalan kebudayaan. Sosialek merupakan suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan. Artinya, perubahan sosial dan perubahan hukum dan sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Yang ketiga, pada keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat atau sebaliknya, perkembangan masyarakat tertinggal oleh perkembangan hukum. Kemudian, dampak terjadinya hukum sosialek dari bidang hukum. Yang pertama, terhambatnya perkembangan segi kehidupan yang lain. Ketika tidak ada hukum yang mengatur, maka akan terjadi kepincangan tadi. Karena konsekuensi kita sebagai negara hukum adalah segala apapun aktivitas kita dalam bernegara, maka harus didasarkan dengan hukum. Ketika hukum tidak ada, maka terjadi kemandekan. Seperti misalnya ketika awal COVID-19 di Indonesia, kemudian pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan suatu penanganan terhadap COVID-19, namun terjadi kemandekan karena belum ada hukum yang mengatur. Hal ini dikatakan bahwa hukum selalu ketinggalan dengan kondisi sosial. Yang kedua, terjadinya anomi, yaitu kekacauan keadaan yang disebabkan oleh tidak adanya pegangan atau aturan bagi warga masyarakat untuk mengatur aktivitasnya. Selanjutnya, ada hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat ini dipergunakan sebagai alat oleh agent of change, yaitu pelopor perubahan. Artinya, seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat ini sebagai pemimpin suatu lembaga-lembaga kemasyarakatan. Cara-cara untuk mempengaruhi kemasyarakatan dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan dengan social engineering atau social planning. Hukum mempunyai pengaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga negara mempunyai berpengaruh secara tidak langsung bagi terjadinya perubahan sosial. Sebagai contoh, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar sejak proklamasi kemerdekaan. Proses pelembagaan ini, apabila efektivitas penanaman kecil sedangkan kekuatan menentang dari masyarakatnya besar, maka kesuksesan dalam proses pelembagaannya menjadi kecil atau bahkan hilang sama sekali. Sebaliknya, apabila efektivitas penanam besar dan kekuatan menentang dari masyarakatnya kecil, maka jalannya proses pelembagaan ini akan menjadi lancar. Kemudian kesimpulannya, terdapat dua konsep perubahan hukum dalam perspektif sosiologi, yaitu perubahan hukum bersifat ratifikasi, di mana dalam hal ini sebenarnya masyarakat sudah terlebih dahulu berubah dan sudah mempraktikkan perubahan yang dimaksud. Kemudian setelah itu, hukumnya menyertai serta menyesuaikan dengan perubahan hukum tersebut. Konsep kedua yaitu perubahan hukum yang bersifat proaktif, di mana hukum ini lebih proaktif, yang lebih aktif dan lebih menginginkan adanya pembaharuan serta ide-ide yang berlaku di masa yang akan datang dan untuk melakukan rekayasa sosial. Dalam teori jurisprudence ini berkaitan dengan bagaimana hukum pada praktisnya, bukan bagaimana hukum itu tertulis. Memang betul hukum itu tertulis, namun
bagaimana hukum itu dipraktekkan. Dan ini menjadi titik berat dari teori Lexicon dalam teori sosiologika jurisprudence. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.